Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan dengan NIM 1965520 dari mata kuliah Praktikum Struktur Data kelas F jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum struktur data kali ini, yaitu tentang graphs. Penjelasan dari graph itu sendiri adalah sebuah struktur data yang hampir menyerupai tree. Graph sendiri terdiri dari simpul dan busur yang secara matematis dinyatakan sebagai G sama dengan V, E, di mana G ini sebagai graph, lalu V sebagai vertex atau simpul, dan E sebagai edge atau arc, atau biasa disebut dengan busur. Nah, graph sendiri bisa diimplementasikan pada representasi jaringan, peta, atau dalam mencari jalur terpendek dalam peta, dan penjadwalan atau perencanaan proyek, dan lain-lain. Lalu di sini secara umum, graph sendiri dapat dikategorikan menjadi 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama yaitu undirected graph. Tipe graph ini adalah tipe graph yang merepresentasikan symmetric relationship atau hubungan simetris. Contohnya ada di friendship pada Facebook, di mana di sini bisa dilihat Aris berteman dengan Bahrul dan juga berteman dengan Chandra. Lalu Chandra juga berteman dengan Aris. Begitu seterusnya. Lalu yang kedua ada directed graph. Perbedaannya adalah di mana yang directed graph ini menunjukkan asimetris tepatnya. Directed graph ini menunjukkan asimetris relationship atau hubungan yang tidak simetris. Contohnya bisa dilihat pada link website, di mana satu link dapat terhubung dengan yang lainnya. Namun link tersebut belum tentu langsung terhubung dengan link awal. Seperti di sini dapat dilihat page B dia terhubung dengan page D dan page D juga terhubung dengan page B. Yang dimaksud pada directed graph di sini yang dia asymmetric relationship, bisa dilihat bahwa page E dia page A terhubung dengan page B. Tapi page B di sini tidak bisa terhubung langsung dengan page A. Dan juga page C dia terhubung dengan page A, tapi page A ini tidak terhubung dengan page C. Nah, yang ketiga ada weighted undirected graph, di mana bobot pada graph ini dapat merepresentasikan angka yang nyata. Misalnya, seperti contoh jarak atau waktu penerbangan yang ditempuh dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Seperti dilihat di sini, ini adalah graph-nya. Nah, ini adalah weighted-nya, atau bobot dari graph tersebut. Dapat dilihat antara Malang dan Riau dia memiliki jarak tempuh 4 jam 40 menit. Ini adalah bobot dari graph-nya. Nah, lalu yang keempat, weighted directed graph, di mana dia memiliki bobot pada graph yang asimetris. Seperti di sini dapat dilihat antara hubungan-hubungan tiap page-nya.
Baiklah, langsung saja kita masuk pada praktikum kali ini, materi ke-10 tentang graph. Nah, di sini terdapat 3 poin dari materi kali ini, yaitu yang pertama tentang mengimplementasikan directed graph, lalu yang kedua connectivity pada directed graph, ketiga topological sorting dengan directed graph. Langsung saja kita masuk pada codingannya. Nah, di sini saya menggunakan 3 kelas. Yang pertama kelas vertex sebagai tempat dari objek, lalu kelas graph sebagai tempat metode, lalu ada graph app sebagai main method untuk menampilkan outputnya. Nah, pada praktikum yang pertama, kita diharuskan mengimplementasikan directed graph. Di sini, kita deklarasikan pada kelas graph ini, deklarasikan final int max verts sebagai maksimal dari vertexnya yaitu 20. Lalu vertex list idgmat sebagai row dan kolomnya yang bertipe integer, lalu nverts sebagai jumlah vertsnya dengan tipe integer, lalu sorted array dengan tipe char. Nah, di sini ada metode graph di mana vertex list sebagai vertex dari maksimalnya yaitu 20. Lalu adgmat sebagai mendeklarasikan atau menginisialisasikan setiap row dan kolom dengan nilai maksimal. Di sini nvertex dengan nilai 0. Lalu ada perulangan di mana i lebih kecil dari maxverts atau nilai maksimumnya. Lalu terdapat perulangan lagi di mana j adalah dengan nilai kurang dari maxverts atau nilai maksimumnya. Nah, I dan J ini adalah row, di mana I adalah row dan J adalah kolom nantinya. Lalu ada sorted array dengan new char max verts. Di sini add vertex untuk menambahkan vertexnya atau simpulnya dengan parameter label bertipe char yang nantinya dia akan increment. Lalu ada add x atau menambahkan busurnya, di mana dengan parameter start untuk pemulai dan juga end. Nah, di sini kita menggunakan adgmat dengan start end sama dengan 1 untuk mengimplementasikan dari directed graph-nya. Lalu ada metode display untuk menampilkan adjacensinya atau kategori dari graph, yaitu directed graph, di mana di sini ada perulangan for untuk perulangan pertama untuk row atau baris, lalu yang kedua untuk kolom, di mana nilainya adalah nverts. Lalu setelah ada perulangan, ada pengondisian di mana jika addmat dengan row dan kolomnya sama dengan 1, maka akan ditampilkan vertex list dari row dan juga kolomnya. Nah, itu untuk praktikum pertama, kita run di sini. Bisa dilihat pada graph app-nya, kita menggunakan ini.
Nah, di sini seperti yang terlihat dari busurnya, dia dari 0, di mana 0 adalah A ke C. A ke C. Di mana C adalah, di mana 2 di sini adalah C. Berdasarkan praktikum bisa dilihat ketika A dia ke C, lalu B ke A, dan B ke E. Lalu D busurnya menuju ke E, dan E di sini busurnya menuju C. Itu bisa diimplementasikan di sini, di mana A, busur A, simpul A, busurnya menuju ke 2 atau C. Dan simpul pertama pada indeks 1 yaitu B, dia busurnya menuju ke simpul ke 0 atau A. Begitu seterusnya. Lalu pada praktikum kedua yaitu connectivity pada directed graph-nya. Di mana di sini ada kalanya tidak semua vertex dapat dituju dari titik tertentu. Berdasarkan gambar 10.0 di sini, terlihat bahwa jika start pada titik A, maka kita dapat menuju ke titik C, tetapi tidak dapat menuju ke titik lain karena busurnya di sini cuma ada dari simpul A ke simpul C. Sedangkan jika memulai pada titik C, pada simpul C ini, maka tidak ada vertex yang tidak dapat dituju, karena dari A dan E di sini busurnya menuju ke C, sedangkan yang C ini tidak terdapat busur untuk menuju ke simpul yang lainnya. Nah, bisa dilihat di sini terdapat metode dari connectivity table direct untuk connectivity direct table-nya, directnya. Nah, di sini ada untuk output connectivity table-nya. Lalu ada perulangan row atau baris lebih kecil dari inverse. Lalu dicetak di sini row-nya. Setelah itu ada perulangan kedua untuk kolom. Nah, lalu ada pekondisian jika add match dari row dan kolom sama dengan 1, maka akan dicetak kolomnya di sini. Lalu ada reset flags untuk mereset yang telah dikunjungi. Lalu get HDJ univis dengan parameter INTV. Nah, langsung saja kita lihat untuk connectivity-nya. Dapat terlihat di sini connectivity-nya dari AC. A ini terkoneksi dengan C, lalu B terkoneksi dengan A, CE, lalu C tidak memiliki koneksi, terus D memiliki koneksi ke D, E dan C, dan E di sini memiliki koneksi ke C. Seperti yang terlihat di sini A terkoneksi dengan C, A terkoneksi hanya dengan C. Lalu yang B terkoneksi dengan A, C, E. Di sini yang B ini, simpul B, dia terkoneksi dengan E. Lalu dengan A. Bagaimana dengan C? Karena B ini bisa terkoneksi dengan C secara tidak langsung melalui dari simpul A. Oleh karena itu, si B ini dia terkoneksi dengan A, C, dan E. Lalu C di sini dia tidak memiliki koneksi karena tidak ada busur ke simpul yang lain. Lalu ada D terkoneksi dengan
E dan C. D terkoneksi dengan E, dan secara tidak langsung melalui E, dia terkoneksi dengan C. Lalu untuk E, dia terkoneksi dengan C, hanya C. Nah, pada praktikum ketiga, terdapat topological sorting dengan directed graph. Topological sorting ini adalah operasi lain yang dapat dimodelkan dengan graf. Operasi ini diperlukan pada situasi di mana item atau kejadian perlu disusun berdasarkan urutan tertentu. Misalkan, dalam memilih mata kuliah terdapat mata kuliah yang harus diambil terlebih dahulu sebelum mata kuliah yang lain. Seperti contoh pada gambar di sini. Nah, sebelum lanjut ke yang lain, ke mata kuliah yang setelahnya harus ada mata kuliah yang diambil. Seperti di sini ada mata kuliah Object Oriented Programming dan Artificial Intelligence. Sebelum mengambil keduanya harus melalui praktikum Algorithm and Programming. Begitu seterusnya. Nah, di code-nya di sini ada metode topo dengan origins and first yang bertipe integer sama dengan and first. Perulangan while di mana and first lebih besar dari 0. Jadi nilai vertexnya lebih besar daripada 0. Lalu current vertex yang bertipe integer sama dengan method noSuccessor yang nanti memanggil dari metode di bawah. Kalau ada pekondisian di mana jika current vertex sama dengan min 1, maka akan dicetak error di sini. Lalu dikembalikan nilainya dengan sorted array and first min 1 sama dengan vertex listnya current vertex dari label. Setelah itu vertex tersebut di delete, lalu dicetak topological order, sorted order. Ketika terjadi perulangan oric and first, di mana oric and first ini adalah nilai vertexnya and first-nya, lalu akan dicetak sorted array-nya dari I, di mana I terdapat di sini perulangannya I sama dengan 0, oric vertex-nya. Nah, setelah dilihat di atas tadi, di sini ada noSuccessor, dipanggil di current vertex-nya, di mana di sini ada inisialisasi isEdge dengan tipe boolean, lalu ada perulangan pertama untuk row atau baris yang nilainya lebih kecil daripada inverse, di mana di sini ada isEdge-nya bernilai false. Lalu ada perulangan kedua untuk kolom yang nilainya lebih kecil dari inverse, yang di dalamnya ada pekondisian jika add/match dari row kolomnya lebih besar daripada 0, maka isIf-nya bernilai true. Ketika dia true, perulangan dihentikan. Lalu di sini ada pengkondisian jika tidak isX, maka yang dikembalikan adalah nilai dari row. Lalu di sini ada return min 1. Nah, di sini ada metode delete vertex dengan parameter delVert tipe integer. Di sini ada pekondisian delVert tidak sama dengan nVert min 1. Dan di dalamnya ada perulangan
integer J sama dengan del first. Jadi J di sini adalah del first. Dan yang di sini J tersebut lebih kecil dari n first min 1. Maka akan terjadi vertex list dari J sama dengan vertex list J plus 1. Di sini ada for lagi, integer dari perulangan dari row, di mana row di sini adalah del first, yang nilainya lebih kecil dari n first min 1. Maka terjadi move row up, atau barisnya di up ke atas, di mana row dan n first. Perulangan ketiga untuk kolom nilainya lebih kecil dari n first min 1, maka move call left, memanggil metode call left. Lalu n first di sini decrement. Nah, dari move row up dan move call left ini dipanggil dari metode setelahnya. Di sini ada move row up dengan parameter row dan juga length. Di dalamnya ada perulangan kolom sama dengan 0, yang kolom tersebut nilainya lebih kecil dari length. Maka terjadi add mat dari row call sama dengan add mat row plus 1. Lalu pada kolomnya, di sini ada move call left dengan parameter integer call dan integer length. Yang di dalamnya ada perulangan for, yang di dalamnya row sama dengan 0, yang row di sini lebih kecil dari length. Maka terjadi add mat dari row dan call sama dengan ada mat row yang kolomnya plus 1. Nah, bisa dilihat ini di komen dulu biar tidak ada tabrakan nantinya. Kita run. Nah, dari adjacency ini terdapat topological sorternya ini. Yang nampak seperti yang nampak di sini. Dapat dilihat dalam graph di sini, A dia terhubung dengan D dan E, A terhubung dengan D dan E, B terhubung dengan E, dan seterusnya. Nah, topological yang ada di sini yaitu B, A, E, D, G, C, F, H. Di mana di sini adalah pada mata kuliah pertama di sini B, lalu A, ke E, setelah itu masuk D, lalu ke G. Dan juga di sini ada C dan F sebagai syarat untuk mengambil yang H atau undergraduate thesis. Nah, sekian untuk praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.